Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, selamat sore, selamat petang, selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah turun atas saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada, baik yang di ruangan gereja ini maupun di rumah masing-masing, di keluarga saudara. Juga jemaat yang di desa, saya harapkan sudah siap untuk mengikuti ibadah pada petang malam hari ini. Kita bersyukur saudara-saudara, karena di tengah-tengah kesukaran ini iblis maunya kita jauh dari Tuhan. Kesempatan untuk gereja tertutup, tetapi Tuhan mau justru tiap-tiap keluarga rumah tangga kita menjadi gereja Tuhan yang sesungguhnya. Puji Tuhan, petang malam hari ini kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan dalam surat Tesalonika yang indah untuk kita renungkan. Tetapi sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa, mohon kemurahan Tuhan menyertai kita. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk petang hari ini. Kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan. Untuk sebentar kami mendengar firman pengajaran dari Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan kami untuk mendekat dan menghampiri hadirat Engkau, untuk mencari wajah-Mu. Tuhan, terima kasih. Engkau berjanji hadir di tengah-tengah kami berkumpul mulai 2-3 orang. Tuhan hadir, dan kalau Tuhan hadir, Tuhan akan melayani kami sebagai imam besar agung. Dan Tuhan tahu setiap beban hidup, keperluan dan pergumulan kami. Tapi kami percaya lewat firman-Mu, sepatah kata firman-Mu akan memberikan kami pertolongan, jalan keluar. Sebab itu kami mohon Tuhan Engkau memberkati pelayanan petang hari ini dari awal hingga akhir. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, membukakan akal pikiran mereka untuk mengerti isi Alkitab. Juga hamba-Mu ini Tuhan urapi, pakai dia untuk menjadi saluran berkat menyampaikan firman-Mu bagi jemaat-Mu. Karuniakan kami hikmat, kata-kata hikmat dengan bahasa yang dapat dipahami, dimengerti oleh jemaat-Mu. Kami tahu kuasa kegelapan, roh jahat, roh najis, pencuri, pembunuh yang selalu berusaha untuk mencuri firman Tuhan. Kami ikat Engkau di dalam darah Yesus anak domba Allah. Dan kami perintahkan Engkau untuk keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, petang malam hari ini kami akan menyampaikan firman Tuhan. Paulus mengungkapkan bahwa karena perlakuan orang Yahudi menganiaya, mengharu-birukan, sehingga memisahkan, menceraikan Paulus dengan jemaat Tesalonika, tetapi Paulus berkata walaupun jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Itulah inti firman Tuhan pada petang malam hari ini. Sebab itu sebelum itu saya ingin mengajak saudara menyanyikan puji. Maafkan saudaraku ya. Pujian dalam Psalm nomor 199, yaitu betapa baiknya bila saudara seiman duduk bersama-sama. Seperti minyak berharga demikianlah dituangkan
janggut Harun pun tercurah sampai ke ujung jubah. Betapa baiknya dan manis adanya jika antara sesama saudara sekutu tinggal bersama-sama. Karya Allah yang heran maupun nyata, seperti embun Hermon yang menyegarkan di atas gunung Sion diturunkan, karena di sana Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan. Betapa baiknya dan manis adanya jika antara sesama saudara bersekutu tinggal bersama-sama. Karya Allah yang heran maupun nyata. Oh, alangkah indah persekutuan yang diciptakan oleh kuasa firman, menuju kesatuan iman pengajaran, lenyap semua perbedaan. Betapa baiknya dan manis adanya jika antara sesama saudara bersekutu tinggal bersama-sama. Karya Allah yang heran maupun nyata. Betapa baiknya dan manis adanya jika antara sesama saudara bersekutu tinggal bersama-sama. Karya Allah yang heran maupun nyata. Saudara, nyanyian ini nyanyian yang indah yang disadur dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Memang indah, saudara, digambarkan dalam Mazmur 133 itu kalau saudara bersaudara atau seisi keluarga rumah tangga itu didapati rukun, duduk bersama-sama bersekutu, maka digambarkan di sana ada satu urapan yang terjadi, minyak yang berharga yang turun dari kepala, turun ke janggut, dan ke jubahnya Harun imam besar. Artinya apa, saudaraku? Di sana ada pelayanan imam besar. Dalam surat Ibrani, peranan imam besar itu diuraikan begitu rupa, betapa pentingnya dalam ibadah ini ada imam besar yang melayani kita. Karena ia yang mengadakan grafirat pendamaian. Imam besar Harun terbatas, tetapi imam besar kita yaitu Tuhan Yesus yang disebutkan menurut
ketentuan peraturan Melkisedek, artinya yang hidup selama-lamanya. Dan kalau ada imam besar di tengah-tengah kita, saudaraku, segala kelemahan kita, beban kita diatasi. Dan juga seperti embun Hermon, saudaraku, dikatakan embun Gunung Hermon itu tinggi dan dikatakan turun ke atas bukit-bukit Sion di Yudea. Dan Bukit Sion itu menggambarkan orang-orang yang hidup dalam pengajaran. Saudara, embun itu sendiri bagaikan firman Tuhan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran. Saudaraku, sehingga di sana ada berkat yang diperintahkan Tuhan. Luar biasa, saudara. Ya, sebab itu mari kita mau renungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 2, kita akan membaca pada ayat yang ke-17 dan berikutnya, saudaraku ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Saudara, ini adalah bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dia katakan bahwa dia dipisahkan dari jemaat Tesalonika oleh orang-orang Yahudi. Ya, tetapi dia katakan walaupun kami dipisahkan jauh dari mata, tetapi tidak jauh dari hati. Saudara, tidak tahu ini pepatah Melayu yang juga ada ungkapan jauh di mata, dekat di hati. Dari mana sastrawan atau pujangga itu mendapatkan kalimat itu? Tetapi yang pasti kalimat ini lebih dahulu, karena ini ditulis oleh Rasul Paulus 2000 tahun sebelum zaman kita ini, zaman gereja mula-mula, yang tepatnya itu kira-kira pada tahun 63 atau sampai 67 Masehi. Sedangkan kita hidup sekarang pada tahun 2021, dan pepatah Indonesia yang berkata jauh di mata, dekat di hati, saya sudah tahu itu waktu saya masih di sekolah SR tahun 50-an. Berarti saudaraku, sejak awal bangsa kita mengenal kalimat itu. Saya tidak tahu dari mana asal daripada sastrawan ini, penyair ini menuliskan pepatah ini, tetapi sungguh firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, kami seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Inilah ungkapan Rasul Paulus, saudaraku. Dia katakan bahwa seketika kami terpisah dari kamu. Terpisah maksudnya hati Paulus sebetulnya ingin bersama-sama dengan jemaat atau orang-orang Tesalonika, karena dia begitu melihat antusias orang-orang Tesalonika di dalam menyambut kedatangan Paulus, menyambut firman Tuhan. Seperti pada yang lalu saya katakan, orang Tesalonika menyambut firman itu bukan seperti perkataan manusia,
tetapi perkataan firman Tuhan. Dan Paulus melihat ini satu hal yang luar biasa, sehingga Paulus betapa rindu ingin tetap bersama-sama menikmati persekutuan dengan jemaat Tesalonika, tetapi terpisah dalam ayat sebelumnya, dan kita gabungkan juga dengan Kisah Rasul 17, di sanalah peristiwanya itu, saudara. Orang-orang Yahudi iri melihat bagaimana Paulus menyampaikan pengajaran firman Tuhan, melihat banyak orang-orang yang percaya, terutama orang Yahudi itu terlalu fanatik dengan agamanya, juga terlalu Calvinisme, artinya rasa kebangsaannya terlalu kuat, sehingga memandang orang non-Yahudi itu bangsa yang najis dan kafir, sehingga waktu melihat banyak orang-orang non-Yahudi percaya, orang-orang Yahudi ini merasa iri, saudaraku. Iri karena apa? Merasa berkatnya itu dialami atau beralih kepada mereka. Saudara-saudara, ini satu hal yang terjadi sejak dahulu sampai pada hari ini. Banyak orang-orang yang merasa beragama, merasa iri hati melihat orang-orang yang percaya bertobat. Dalam ayat yang ke-16 saya bisa baca sekali lagi, saudara, tentang bangsa Yahudi ini. Dikatakan begini, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain, maksudnya bangsa non-Yahudi. Jadi orang Yahudi coba menghalangi supaya Injil, kabar baik itu jangan dikabarkan kepada orang lain, karena yang mempunyai hak itu adalah bangsa Yahudi. Mereka tidak rela, ya. Saya baca lagi, ya. Karena mereka orang Yahudi itu mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain, bangsa kafir non-Yahudi, untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Saudaraku, inilah sikap bangsa Yahudi. Mereka di dalam kitab Injil Matius, Tuhan berkata, mereka menghalang-halangi orang percaya Tuhan Yesus, tetapi juga menarik orang untuk masuk agama Yahudi. Tapi kalau sudah masuk dijadikan intipnya neraka. Itu Alkitab mengatakan begitu, karena mereka diajak untuk membenci, diajak untuk menganiaya orang-orang percaya. Sehingga dikatakan di sini sampai mereka genap jumlahnya dan murka Allah menimpa mereka sepenuhnya. Saudara, ini nubuatan bahwa murka Allah menimpa orang-orang Yahudi ini sebetulnya sudah digenapi, sementara digenapi, tetapi juga masih akan digenapi. Seperti yang saya sudah ungkapkan beberapa waktu yang lalu. Karena kedegilan atau karena kekerasan hati orang Yahudi ini, saudaraku, murka Allah sudah berulang kali berlaku atas mereka. Yang pasti mereka sudah sempat dibuang ke negeri Babel, tapi mereka 70 tahun kembali. Dan waktu zaman Esra, zaman Nehemia, mereka coba untuk mengadakan perjanjian dengan Tuhan, ingin setia kembali, ingin melakukan. Tetapi rupanya sampai pada zaman Tuhan Yesus, mereka kembali menyatakan kedegilannya, pemberontakannya, dan itu puncaknya menolak Yesus sebagai Mesias dan menyalibkan, saudaraku. Dan itu kemudian mereka juga dibuang, tersebar kembali, bahkan terserak ke seluruh dunia. Dan bangsa Yahudi sempat tidak menjadi satu bangsa, saudara, tidak menjadi satu bangsa. Murka Allah turun atas mereka.
Tetapi puji Tuhan, saudaraku, Allah memberi kesempatan. Tuhan berkata, nanti kamu lihat kalau pohon ara mulai bertunas dan pohon lain mulai bertunas, itu kesempatan sudah di ujung atau di ambang pintu. Maksudnya akhir zaman mulai terjadi. Saudara, tepatnya pada tahun 1948. Tepatnya lagi 14 Mei 48, orang Yahudi kembali ke Palestina dan mendirikan negara kecil dengan ibu kota di Tel Aviv. Dan sekarang sudah mulai bertambah menjadi negara Israel, walaupun kecil tetapi tetap kuat, dimusuhi oleh bangsa sekitarnya, tetap eksis. Dan tahun yang lalu mereka sudah menjadikan Yerusalem menjadi ibu kota. Dan nanti, saudaraku, bangsa Israel akan bertambah-tambah. Tetapi nubuatan ini pasti akan digenapi bahwa murka Allah menimpa mereka nanti pada waktu pra antikris atau pra kedatangan Tuhan. Mereka akan mengalami lagi masa kepicikan yang sangat berat. Dalam Alkitab Perjanjian Lama dikatakan masa kepicikan Yakub, di mana dinubuatkan di sana dalam kitab Nabi Yoel maupun kitab Nabi Zakaria, nanti ada suatu lembah namanya lembah Ben Hinnom di sana. Itu akan ada suatu lembah yang besar. Di sana nanti terjadi peperangan, perang Armageddon namanya. Dan disitulah nanti, saudaraku, peperangan yang menyebabkan orang Israel merasa sangat kepicikan. Mereka akan betul-betul merasa menderita. Tapi kemudian juga Tuhan akan datang menolong. Siapa yang menolong? Mesias. Siapa Mesias mereka? Yesus Kristus datang. Nah, pada waktu itulah mata mereka terbuka dan mereka akan melihat, oh ternyata Yesus Kristus, anak Yusuf tukang kayu, itulah Mesias kita. Mereka akan berkata, oh ternyata inilah Mesias kita, inilah Tuhan kita. Dan mereka akan meratap, mereka akan menyesal, menangis, saudaraku. Ya, itu ditulis dalam surat Zakaria atau Nabi Zakaria, juga dalam surat Wahyu 1 ayat 7. Saudara, ini murka. Nah, ini saya katakan tadi, inilah tabiatnya orang Yahudi yang keras kepala, keras hati itu. Bukan saja mereka menentang firman Tuhan, tetapi menghalang-halangi berita Injil disampaikan kepada bangsa kafir. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, seperti Paulus katakan, hamba Tuhan bisa dihalangi, tetapi Injil firman Tuhan itu tidak bisa dihalangi. Dan sekarang kita melihat kenyataan bahwa Injil sudah sampai ke seluruh dunia. Bahkan dalam masa pandemik ini, Injil bisa masuk ke pelosok-pelosok, di ruang-ruang yang tertutup, lewat HP, lewat medsos, Injil sudah diberitakan. Saudaraku, ini untuk menggenapi firman Tuhan. Tidak dapat sudah dihalangi. Sebab itu Paulus katakan, demikianlah mereka itu terus-menerus menambah dosa sampai genap waktunya, genap jumlahnya. Saudara, jadi semua ada waktu, ada kegenapannya, dan murka Allah akan terjadi. Saudara, inilah yang dimaksudkan Paulus mengatakan bahwa ia terpisah. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu. Ini maksudnya. Ya, Paulus terpisah dari jemaat Tesalonika oleh ulah tingkah orang Yahudi yang tidak saja mereka, tetapi dalam Kisah Rasul 17 dikatakan dia mengajak, menghasut orang-orang Yunani atau orang-orang non-Yahudi
petualang-petualang, saya katakan yang lalu itu preman-preman digabungkan, dihasut untuk mengaco, sehingga terjadi suatu huru-hara. Sehingga Paulus terpaksa direbut, dipisahkan seketika, maksudnya seketika, satu kali kelak memang akan dipertemukan. Seketika terpisah dari kamu. Saudara, ini peristiwa yang dialami Paulus, tetapi juga ini bisa terjadi dalam kehidupan kita hamba-hamba Tuhan. Seringkali situasi, kondisi dapat memisahkan kita. Seperti yang sekarang terjadi, saudara. Ya, bukan secara kebetulan, tetapi yang sekarang terjadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, saudara. Sebetulnya kita itu terpaksa dipisah. Kerinduan kita untuk kita bisa tatap muka, bertemu dengan saudara-saudara seiman, tidak bisa, saudara. Ya, saya ini sekarang menghadapi bangku kosong, ya. Tetapi saudara, ini terjadi seketika karena memang kuasa kegelapan iblis berusaha untuk membuat demikian, tetapi tidak menghalangi. Nah, Paulus katakan, untuk seketika kami terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Saudara, inilah yang terjadi. Memang secara penglihatan atau secara kasat mata, kita ini jauh, ya, tidak bisa berkumpul, ya, bahkan bisa juga dengan teman-teman kita yang ada di luar negeri, di luar pulau, jauh. Tetapi Paulus mengatakan kita tidak jauh di hati. Hati kita itu bisa bersekutu. Yaitu apa? Di dalam doa, di hadirat Allah. Waktu kita berdoa, kita bisa menyebut nama-nama saudara-saudara kita, itu dekat di hati. Dekat, begitu dekat. Ya, puji Tuhan. Dan biarlah ini ungkapan jadi hidup kita, saudara. Ungkapan ini kita coba hidupi, artinya kita hayati. Walaupun kita sekarang jauh, kita tidak bertemu, belum tentu sebulan sekali, bahkan ini sudah hampir setahun lebih. Kita ibadah, kita berpencar-pencar, jarang kita bertemu, tetapi mari kita dekat di hati. Artinya apa? Kita berdoa. Kita berdoa. Dalam doa kita bisa bertemu, dalam doa kita bisa saling mengangkat, saling menyapa dan sebagainya. Oh, puji Tuhan, saudaraku. Ya, jadi juga kalau secara teknologi juga memungkinkan, saudaraku. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara fisik, tetapi kita bisa dekat lewat media sosial, misalnya lewat YouTube, lewat WA, lewat video call, kita bisa saling menyapa. Ini dari segi keuntungan menggunakan teknologi modern dewasa ini. Waktu zaman saya dulu tidak bisa, saudara. Kita mau telepon saja susahnya setengah mati, waktu itu muter dulu mencari nomornya dan sebagainya. Tetapi zaman sekarang begitu dekat. Ada keluarga di Amerika, di Eropa, bisa pada menit, detik itu video call bisa saling melihat. Jauh secara fisik tetapi bisa dekat di hati. Oh, puji Tuhan, ungkapan ini sungguh satu ungkapan yang indah sekali. Inilah kehidupan kekristenan anak Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak saudara menyanyi tadi, oh betapa baiknya kalau kita saudara seiman duduk rukun bersama-sama, kita bisa menikmati persekutuan yang indah, dan kesana berkat Tuhan diperintahkan. Semoga saudaraku ini bisa kita nikmati. Bab itu ulang berulang saya minta kepada jemaat supaya di masa-masa pandemik ini kita usahakan untuk dekat dengan Tuhan. Sebab pada waktu kita dekat dengan Tuhan,
waktu kita berdoa, menyanyi bersama, saudaraku. Kita itu walaupun secara fisik berjauhan, kita bisa dekat, kita bisa menikmati satu persekutuan yang indah. Oh puji Tuhan, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha datang menjenguk kamu. Ini ungkapan Paulus untuk menyatakan kerinduannya, kecintaannya untuk menjenguk jemaat di Tesalonika. Mengapa, saudaraku? Karena Paulus menyadari, seperti saya ungkapkan berulang-ulang, jemaat Tesalonika itu jemaat yang sangat prematur. Paulus merasa juga ada kekhawatiran, jangan-jangan karena pencobaan mereka jauh. Ternyata tidak. Setelah dia mengutus Timotius untuk menjenguk mereka, ternyata iman mereka tetap teguh dan cinta mereka kepada Paulus tetap berapi-api. Mereka punya kenang-kenangan yang indah. Saudara, ini dalam kekristenan ini sangat terasa. Betapa juga kita bisa mengalami kalau kita punya teman, sahabat yang tadinya bersama-sama pisah ke luar negeri, ke Jerman, ke Australia dan sebagainya. Tetapi ternyata mereka ingat kamu, mereka tetap mendoakan. Wah, hati ini rasanya memang sejuk, indah. Nah, itulah yang dialami oleh Rasul Paulus, saudaraku, yaitu betapa kami sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Ini kerinduan, saudaraku. Ini juga kerinduan kami, hamba Tuhan, kerinduan kami sebagai gembala. Betapa kami rindu supaya jemaat ini satu kali bisa datang bersama-sama bersekutu di dalam gereja, kita bisa menikmati, memuji Tuhan bersama-sama. Saudaraku, ini memang kerinduan. Kalau saudara membaca Mazmur 42 dan 43, Bani Korah menyusun atau membuat syair lagu ini, nyanyian ini, untuk menunjukkan betapa kerinduan mereka akan hadirat Allah. Mereka katakan, kami terkenang waktu kami berjalan rame-rame menuju ke rumah Allah. Kami berjalan saling mendahului dengan sorak-sorai memuji Tuhan. Wah, suasana itu merupakan suatu kenangan kerinduan yang besar. Nah, sekarang ini belum bisa, saudaraku. Apalagi kita dengar pengumuman kemarin Tuhan bahwa pemerintah memperpanjang PPKM ini, PSBB Jawa Bali diperpanjang. Hari Minggu tadi saya umumkan kalau bisa mungkin akan berbakti minggu depan, tapi ternyata diperpanjang. Oh saudara-saudara, ini memang mencegah kerinduan yang besar. Tetapi mari kita ungkapkan kerinduan ini di dalam doa. Semoga Tuhan nanti buka jalan. Nah, saudara, kemudian kita membaca ayat yang ke-18, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Saudara, jadi kita harus mengerti bahwa pelayanan kita, kerinduan kita melayani Tuhan, itu tidak begitu mudah, karena ada pihak-pihak yang coba menghalangi. Secara jasmani orang Yahudi dipakai untuk menghalangi, untuk mengadakan suatu aksi dan sebagainya. Tetapi kata sini, iblis telah mencegah kami. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rintangan-rintangan, halangan-halangan yang terjadi, itu ada dalangnya, ada bosnya, iblis yang menguasai, menghalangi supaya anak-anak Tuhan tidak bisa berbakti dengan leluasa, tidak bisa bersekutu bersama-sama. Iblis, saudara, dalam kitab Nabi Daniel,
kita membaca bagaimana waktu Daniel berdoa, minta jawaban Tuhan, ya, berdoa untuk kembalinya orang Israel ke Yehuda. Karena Daniel membaca dalam kitab dalam kitab Yeremia, bahwa kalau sudah 70 tahun orang Yehuda dibuang ke Babel, Tuhan akan mengembalikan. Nah, sesuai dengan janji itu Daniel berdoa, berpuasa, saudaraku, beberapa hari. Kemudian tidak lama datang Mikael. Mikael itu penghulu malaikat, saudaraku. Apa kesaksian Mikael? Saya itu sudah mau datang kepadamu 10 hari yang lalu, tetapi aku dicegat oleh iblis. Dia menggunakan penghulu-penghulu Persia. Ya, jadi penghulu-penghulu Persia itu dipakai iblis untuk mencegah mereka. Saudara. Tetapi puji Tuhan, dikatakan Jibril membantu aku untuk menolong sehingga aku dapat datang kepadamu. Nah, saudara, dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa iblis itu memang berusaha untuk menghalangi niat baik, maksud baik dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebab itu saudara, kita harus terus bersekutu dengan Tuhan. Kita jangan menyalahkan manusia, jangan menyalahkan orang. Mungkin orang itu dipakai tetapi sebetulnya bukan dia. Nah, itu konfirmasinya di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 13 dikatakan, kita itu berjuang itu bukan dengan manusia, bukan dengan darah daging, tetapi dengan penguasa-penguasa roh jahat di udara, penghulu dunia ini yang tidak nampak. Saudara, jadi kita dapat memahami kesukaran, pencobaan, segala sesuatu yang terjadi itu bukan rekayasa manusia. Memang rupanya pelaku-pelakunya itu manusia, tetapi di balik itu iblis. Sebab itu kita harus mengadakan doa peperangan untuk melawan iblis. Dan Alkitab memberikan jaminan bagi kita. Dalam surat Yakobus pasal 4 itu dikatakan bahwa kalau kita merendahkan diri, menundukkan diri kepada Tuhan, kita melawan iblis, iblis lari. Dan 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan, iblis seterumu itu, lawanmu itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari siapa yang dapat. Lawan dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Dan saudara, dalam Wahyu pasal 12 kita membaca bagaimana kita bisa mengalahkan iblis itu. Iblis sudah dilempar dari surga ke bumi. Celaka orang yang di bumi, karena dia akan menuduh dengan kegeraman amarahnya. Dia melawan kita, berusaha menghalangi kita dan sebagainya. Saudara, tetapi kita bisa mengalahkan dia dengan apa? Dengan darah anak domba. Dengan kesaksian hidup kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Saudara, jadi kita bersyukur. Sebab itu kita jangan marah kepada manusia, jangan kecewa kepada manusia, juga jangan kecewa kepada pemerintah. Seringkali kita itu menyalahkan pemerintah, apalagi dihasut-hasut dan sebagainya. Tidak, saudara. Di balik itu, tetapi iblis telah mencegah kami. Saudara, jadi inilah latar belakang semuanya. Sebab itu, saudaraku, dengan adanya bencana alam, gempa bumi dan sebagainya, ada yang menggerakkan, saudaraku. Ya, bukan sebaiknya. Sebab itu, mari kita mengambil satu sikap kesimpulan bahwa kita hanya berserah kepada Tuhan. Iblis memang ada kuasa, saudaraku. Iblis itu mempunyai kuasa, tetapi bukan yang maha kuasa. Ini yang harus kita tahu. Iblis mempunyai kuasa untuk menggerakkan pasukannya. Dia punya armada, saudaraku. Kan dalam Wahyu 12 itu, 1/3 malaikat itu ikut
memberontak. Dan itu malaikat-malaikatnya, pasukannya, armadanya. Dan dia punya tugas-tugas seperti yang disebutkan di dalam Efesus 6 itu. Penguasa-penguasa udara yang ditugaskan. Tetapi dia bukan maha kuasa. Yang maha kuasa adalah Tuhan kita. Sehingga dia tetap dikendalikan. Saudara ingat ceritanya Ayub. Ya, iblis datang ke hadapan Tuhan bilang, "Iblis, kamu dari mana?" Oh, beredar-edar. Tuhan mengatakan, "Kamu sudah lihat Ayub?" "Oh, ya saja." Tuhan memberkati, Tuhan memagari dia. Coba kalau Tuhan izinkan saya mengganggu dia, pasti menghujat. Jadi saudara, iblis tidak berani mengganggu Ayub karena dipagari Tuhan, dilindungi. Tapi seizin Tuhan, iblis menggoda. Tetapi Tuhan mengatakan, kamu bisa mengganggu harta bendanya, tapi nyawanya jangan kamu jauh. Ada batas tertentu. Sebab itu saudara, ada tersurat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Saudara, pencobaan-pencobaan yang menimpa kita itu biasa saja. Kita tidak bisa mengatakan luar biasa. Lazim. Dan kita bersyukur Allah setia. Allah tidak akan membiarkan kita dicobai lebih dari kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Allah yang setia akan memberikan jalan keluar. Tentu kita berseru kepada Tuhan. Mazmur 138, Daud berkata, "Waktu aku berseru kepadamu, Engkau menjawab aku, dan Engkau menambah kekuatan di dalam jiwaku." Saudara, jadi Allah tidak tinggal diam. Bab itu, saudara, di dalam masa-masa pandemik ini, mari kita mau dekat dengan Tuhan. Memang iblis punya kuasa untuk mengharu-birukan. Iblis punya kuasa untuk mengacaukan keadaan, membuat kita dalam masa-masa kebecikan. Bisa, saudaraku, dia mengganggu seperti dia melakukan kepada Ayub. Tetapi dia bukan yang maha kuasa, Allah yang maha kuasa. Sebab itu waktu Ayub menyadari hal itu, dia berdoa, "Oh Tuhan, selama ini aku hanya mendengar tentang Engkau, tapi sekarang aku mendengar sendiri. Aku menyesal, aku mencabut perkataanku. Aku percaya Tuhan melakukan segala sesuatu. Tidak ada rancanganmu yang gagal." Kemudian saudara melihat, dicatat oleh Yakobus pasal 5, Allah mengasihani Ayub sehingga dikembalikan semua berkatnya. Oh saudara-saudara, mungkin untuk sementara waktu memang kita dipisahkan sekarang. Kita jauh dari mata, tetapi dekat di hati. Sebab itu mari kita mau tetap dekat dengan Tuhan. Kita hanya mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekali kelak, satu kali kelak, Tuhan pasti akan mempertemukan kita. Karena Paulus berkata, seketika kita dipisahkan, tetapi nanti pasti Tuhan akan buka jalan. Oh puji Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan. Saudara, kemudian ayat yang ke-19, ini merupakan suatu ungkapan sukacitanya Paulus menghargai siapa jemaat Tesalonika. Demikian, sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Saudara, ini satu ungkapan seorang hamba Tuhan, seorang Paulus. Bagaimana dia merasa begitu berbunga-bunga bahwa jemaat Tesalonika merupakan kesukaannya, mahkotanya, pusat sukacitanya, kemegahan. Apa kemegahan seorang hamba Tuhan? Seringkali saya memang agak kecut hati kalau mendengar seorang hamba Tuhan itu bermegah berkat-berkat lahiriah, bangga dengan mobilnya yang bagus,
gerejanya yang besar dan sebagainya. Tetapi saudaraku, Paulus memegahkan bukan karena fasilitas berkat yang berkelimpahan, tetapi dikatakan, siapakah pengharapan kami, sukacita kami, mahkota kemegahan kami, kalau bukan kamu. Ini saudara kemegahan seorang hamba Tuhan, kalau dia bisa memenangkan jiwa, memelihara jiwa, jemaat Tuhan, itulah kemegahan Paulus. Teman-temanku, hamba-hamba Tuhan, mari kita bersyukur untuk berkat Tuhan. Mungkin sudah diberkati punya mobil, mungkin diberkati punya ladang yang banyak, kebun cengkeh, kebun sawit yang banyak. Tetapi saudara, apa kemegahan saudara sebetulnya? Jiwa-jiwa yang dipercayakan kepadamu. Jemaat Tuhan yang dipercayakan, itulah kemegahan saudara. Bab itu mari peliharalah jemaat Tuhan. Jangan sampai karena berkat jasmani, saudara mengabaikan, melalaikan pelayanan jemaat. Saudara mementingkan berkat-berkat jasmani, meninggalkan jemaat. Saudara-saudara, mari kita hamba-hamba Tuhan, teman-temanku seperjuangan dalam pekerjaan Tuhan. Kita patut bersyukur untuk berkat Tuhan, fasilitas yang Tuhan sediakan, kita bersyukur pada masa kini. Tetapi saudaraku, tidak ada sukacita yang melebihi ini. Kalau kita melihat jemaat Tuhan itu setia, jemaat Tuhan itu taat firman Tuhan, jemaat Tuhan itu taat kepada firman Tuhan. Wah saudaraku, itu kemegahan kita, kebanggaan kita, saudara. Oh puji Tuhan. Jadi siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Saudaraku, jadi waktu nanti kita ketemu Tuhan, Tuhan tidak akan tanya, sudah berapa gereja kamu bangun, berapa mobil kamu miliki. Tentu tidak. Tetapi kelihatannya, berapa jiwa kamu menangkan, yang diselamatkan, berapa jiwa yang kamu pelihara sehingga setia sampai kedatangan Tuhan. Oh puji Tuhan. Sebab itu di pinggir Tasik Galilea, Gembala Agung Tuhan Yesus bertanya kepada Gembala Petrus, Petrus, apa kamu mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Kalau engkau mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Saudaraku. Dan kemudian Petrus mengutip ini dalam 1 Petrus 5 dikatakan, dia pesan kepada para pendeta, para gembala, para penatua, dikatakan, gembalakanlah kawan domba Allah yang ada di antara kamu. Bukan dengan terpaksa, tetapi dengan sukacita sesuai kehendak Allah, dengan pengabdian. Jangan menganggap mereka orang yang harus kamu perintah, tapi kamu menjadi teladan bagi. Nanti Gembala Agung waktu datang akan memberikan mahkota kemuliaan bagi engkau. Oh saudara-saudara yang kekasih, bagi saya ayat ini sangat menghibur. Ayat ini sangat memberi kekuatan. Walaupun melayani Tuhan ditandai dengan kesederhanaan, mungkin dengan katakan kemiskinan secara duniawi, saudara, mungkin fasilitas sangat terbatas, tetapi sungguh hati ini berbunga, hati ini bersyukur, bersukacita, kalau melihat jiwa-jiwa yang kita layani itu taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, melaksanakan firman Tuhan. Ini kebanggaan seorang hamba Tuhan. Juga kepada saudara, para jemaat, supaya saudara tahu, inilah kemegahan kami hamba-hamba Tuhan. Saya ulangi lagi saudaraku ya. Siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita
waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami, sukacita kami. Oh saudaraku, inilah sukacita seorang hamba Tuhan. Sebab itu Pantekosta lama ada nyanyian pujian, kerja buat Tuhan terlalu manis. Walaupun sonder gaji terlalu manis. Saudaraku, tetapi sekarang apa itu masih berlaku? Apa masih bisa dinyanyikan seorang hamba Tuhan? Walaupun sonder gaji tetap ada sukacita. Atau menyalahkan organisasi, menyalahkan pengurus pusat, ini tidak perhatikan kami dan sebagainya. Oh saudara-saudaraku, mari kita mau menengok bagaimana Paulus dalam melayani pekerjaan Tuhan dengan begitu rupa. Karena apa? Jiwa-jiwa itu bagaikan intan-intan permata yang nanti akan ditaruh di mahkota kemegahan. Seperti nyanyian kuno mengatakan, intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhan. Oh saudara, puji Tuhan. Firman Tuhan malam ini terutama bagi saya pribadi, bagi seorang hamba Tuhan, suatu kekuatan, suatu penghiburan yang luar biasa. Tuhan, sampai pada hari ini kami melayani Tuhan ditandai dengan banyak masalah, saudaraku. Saya bersyukur dengan berkat-berkat, tetapi banyak hal-hal yang, tetapi kalau saya melihat jiwa-jiwa datang, jiwa-jiwa yang setia, apalagi kalau pada masa ini kami melihat jiwa-jiwa dengan tekun mengikuti ibadah. Saudaraku, saya sungguh bersyukur. Itulah mahkota kami, itulah kemuliaan kami, itulah kemegahan kami. Tuhan memberkati saudara-saudara. Sebab itu saudara, pada malam hari ini saya ingin saudara menghayati firman Tuhan ini. Seperti pepatah mengatakan, jauh di mata tetapi bukan di hati. Mari saudara, untuk sementara waktu kita ini dibuat jauh oleh pandemik corona ini. Kita tidak bisa berkumpul, tidak bisa bertemu, bahkan tidak bisa mengunjungi saudaraku. Saya seringkali sedih, ingin mengunjungi tetapi kan ada ketentuan tidak boleh. Jangan-jangan saya membawa penularan, atau jangan-jangan saya ketularan. Sekarang ini serba salah saudaraku. Saudara datang bisa membawa masalah, tetapi juga bisa ketularan dan sebagainya. Sehingga tidak mengunjungi. Dan ini suatu sebetulnya membuat kita sedih. Kita dipisahkan. Untuk seketika saudara. Tetapi mari kerinduan kita seperti Paulus. Aku rindu. Satu kali Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Oh puji Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberkati saudara sekalian. Kiranya firman Tuhan pada petang malam hari ini menjadi kekuatan kita, menjadi penghiburan bagi kita. Saudaraku, puji Tuhan, satu kali kelak kita akan bertemu, kalau tidak di sini, ya kita bertemu di udara, bertemu dengan Tuhan di surga. Tetapi berdoa supaya COVID pandemik ini segera akan berakhir. Ya, kita doakan pemerintah dalam usaha vaksinasi dapat mengurangi atau bahkan bisa memadamkan penularan ini, sehingga Tuhan satu kali mempertemukan kita kembali. Tetapi kalimat ini penting, jauh di mata tetapi bukan di hati. Mari kita dalam doa, dalam persekutuan kita mengingat saudara-saudara kita. Kalau perlu sebutkan saudara, hafalkan nama-nama saudara kita satu jemaat, sehingga kita bisa mengalami persekutuan yang indah, sehingga seperti dekat, kita dekat, walaupun secara jasmani, secara lahiriah kita tidak ketemu, tetapi kita bisa ketemu di dalam doa. Oh puji Tuhan, kita akan akhiri, saudara, kita akan berdoa
Dan marilah kita akan nyanyikan sekali lagi pujian ini. Betapa baiknya. Haleluya. Haleluya. Betapa baiknya dan manis adanya jika antara sesama saudara bersekutu, tinggal bersama-sama, karya Allah yang heran maupun nyata. Betapa baiknya dan manis adanya jika antara sesama saudara bersekutu, tinggal bersama-sama, karya Allah yang heran maupun nyata. Saudara, sekali lagi saya mengajak saudara, malam hari ini firman Tuhan mengingatkan dan mengajar kita betapa indahnya kalau terjadi persekutuan yang rohani, persekutuan yang diciptakan oleh kuasa firman, bukan karena kita satu level, bukan karena satu suku, bukan karena satu gereja, tetapi kita bersama-sama di dalam satu roh. Untuk sementara memang kita dipisahkan oleh situasi dan keadaan. Tetapi saudara, kalau kita mau bersekutu di dalam doa, kita mendekat kepada Tuhan, pada saat itu kita bisa dekat di hadapan Tuhan. Haleluya. Bab itu kita akan nyanyikan sekali lagi pujian ini. Mari kita mohon kemurahan Tuhan membawa kita dalam persekutuan yang benar, persekutuan oleh karena firman mengerjakan dalam kehidupan kita. Oh Tuhan, memberkati kita semua. Firman hari Minggu kemarin dulu, Saudara Winas menekankan betapa pentingnya persekutuan ini. Suami istri dapat bersekutu, dapat dekat dengan Tuhan. Maka kerajaan Allah akan dinyatakan dan berkat Allah akan ditambahkan bagi kita. Betapa baiknya dan manis adanya jika antara sesama saudara bersekutu, tinggal bersama-sama, karya Allah yang heran maupun nyata. Betapa baiknya dan manis adanya jika antara sesama saudara bersekutu, tinggal bersama-sama, karya Allah
gembala yang baik, gembala agung yang mengasihi domba-dombanya. Karena mengasihi domba-domba, Engkau telah menyerahkan nyawa untuk menyelamatkan kami domba-dombanya. Tuhan, petang malam hari ini kami bersyukur firman-Mu membawa kami kepada suatu suasana emosional yang begitu kuat. Betapa indah persekutuan yang terjadi dalam kehidupan hamba Tuhan beserta jemaat, seperti yang dialami Paulus dan jemaat Tesalonika. Walaupun untuk sementara waktu dipisahkan oleh karena iri hati, kedengkian bangsa Yahudi, tetapi di balik itu kuasa iblis yang coba untuk memisahkan. Tetapi sungguh Tuhan, firman-Mu heran pada malam hari ini. Paulus merasa dijauhkan secara jasmani, jauh di mata, tetapi tidak di hati. Di hati Paulus, jemaat Tesalonika begitu dekat, begitu ada kerinduan yang besar. Sebab itu di dalam doa kami dapat bertemu. Tuhan, pada saat ini oleh karena pandemik virus corona ini, kami juga dipisahkan. Untuk sementara waktu kami tidak bisa bertemu seorang dengan yang lain, tidak bisa bersilaturahmi secara langsung. Tetapi Tuhan, seperti firman-Mu berkata, secara lahiriah kami jauh, tetapi bukan di hati. Sebab itu kami mohon Tuhan, kasih-Mu menyentuh hati kami semua, supaya kami dipersatukan, hati kami dipersatukan, sehingga walaupun secara jasmani kami berjauhan, tetapi kami dekat di hati, di dalam doa, dalam persekutuan. Sebab itu kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan, biar kasih-Mu mempersatukan, mempersekutukan kami dari berbagai tempat yang jauh, supaya kami dapat dipersatukan di dalam kasih-Mu. Dan satu kali kelak Tuhan membuka jalan, kami ada kerinduan yang besar, seperti ungkapan Bani Korah di Mazmur 42 Tuhan. Seperti rusa yang merindukan mata air, begitu hati kami rindu bertemu dengan Tuhan, tetapi juga bertemu dengan saudara-saudara seiman. Oh Tuhan, terima kasih, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau yang berkuasa atas alam semesta, Engkau yang berkuasa atas sejarah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang ikut bekerja, mengatur segala sesuatu yang terjadi. Sebab itu Tuhan, kami hanya berharap bersandar kepada Engkau. Tuhan, firman-Mu pada malam ini boleh memberikan penghiburan, kekuatan bagi kami semua. Sungguh Tuhan, kami hamba-hamba-Mu jangan berbangga dengan hal-hal yang lahiriah, tetapi kami sungguh bersyukur yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan jemaat yang Tuhan percayakan. Ajar kami untuk dengan setia, bertanggung jawab memelihara mereka, karena mereka adalah mahkota kami, sukacita kami, pengharapan kami, Tuhan, kemegahan kami pada waktu kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Tuhan, peliharakan mereka tetap tinggal di dalam kasih-Mu. Bapa, terima kasih, biarlah kiranya firman-Mu malam ini termeterai di dalam kehidupan kami masing-masing, memberkati seluruh jemaat-Mu. Kami ingat mereka Tuhan yang di dalam kesesakan, dalam sakit, penyakit, dalam penderitaan. Engkau kenal mereka seorang demi seorang. Walaupun hamba-Mu tidak menyebut mereka, kami percaya Tuhan Engkau mendengar. Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur bagi Tuhan, segala puji hormat kemuliaan kami atur persembahkan kepadamu dan jemaat-Mu untuk kembali ke tempat masing-masing. Kami mohon Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka sampai Maranatha. Engkau datang pada kali yang kedua di awan yang permai, menjemput kami semua. Segala puji bagi Tuhan, di dalam berkat nama
Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara-saudara, Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Oh puji Tuhan.